Maisa, kamu tidak nonton? Biar saya selesaikan ini dulu, Paman. Sudah, nonton saja. Di awal episode ini, kita langsung menuju pada Maisa yang di saat itu masih bersama pedagang makanan yang kemarin dulu ditolongnya dari ganasnya para perampok. Kini ia tampak sedang melihat pertunjukan kuda kepang yang kebetulan sedang digelar di tempat tersebut. Namun tampaknya anak itu tidak terlalu tertarik dengan permainan kuda kepang tersebut. Ia menganggap atraksi permainannya biasa saja. Ia pun mengatakan kepada paman pedagang bahwa ia bisa memainkan permainan yang lebih bagus dari mereka. Mendengar perkataan Maisa, pedagang itu pun langsung percaya karena ia sudah membuktikan sendiri kehebatan Maisa ketika mengalahkan para perampok yang hendak merampas uangnya. Ia pun kemudian menemui Ki Bodong, ketua perkumpulan kuda kepang tersebut, dengan percaya diri dan mengatakan tentang keahlian Maisa. Ki Bodong pun kemudian langsung meminta untuk berbicara langsung dengan anak tersebut. Kamu bisa apa, Jan? Penontonnya pasti suka. Aku bayar kamu 4 benggol. Kalau permainan kamu betul-betul menarik. Beres. Lagi. Apa-apaan ini? Saudara-saudara, sebentar lagi akan saudara-saudara saksikan permainan-permainan yang mungkin saudara-saudara belum pernah melihatnya. Permainan apa? Silakan saksikan sendiri. Ayo dimainkan. Setelah memberikan salam penghormatan kepada penonton, Maisa pun langsung memperagakan jurus-jurus ilmu silatnya yang selama ini dipelajarinya di Padepokan Lingga Buana. Orang-orang kampung itu pun menjadi sangat senang dan kagum terhadap Maisa. Padahal usianya masih sangat muda, namun gerakan-gerakannya terasa ringan dan sangat lincah. Apalagi Maisa memadukan dengan ilmu tenaga dalam yang telah dipelajarinya selama ini, sehingga membuat pertunjukannya semakin terlihat mengagumkan. Tak terasa, jurus demi jurus pun telah berlalu, dan karena bagusnya pertunjukan tersebut, akhirnya membuat warga semakin antusias dan memberikan upah atau uang yang lebih banyak dari biasanya. Hal itu membuat Ki Bodong menjadi sangat senang. Ia seperti menemukan bocah ajaib yang dengan sekejap bisa merubah pertunjukannya menjadi lebih indah dan lebih menarik. Kamu bisa nggak? Bisa. Hebat ya. Iya. Di sisi lain, tampak Sembara yang sedang berada di daerah kota Raja Mataram, namun ia ditolak untuk memasukinya karena wilayah tersebut tidak diperbolehkan orang asing untuk masuk. Namun walaupun begitu, Sembara pun tetap saja membelot sehingga terjadilah pertarungan di antara mereka. Setelah memberikan hajaran pada para prajurit tersebut, ia pun kemudian segera pergi. Sedangkan para prajurit jaga Mataram itu pun menjadi kebingungan sendiri karena Sembara tiba-tiba telah menghilang dari pandangan mereka. Atas kejadian tersebut, para prajurit jaga pun kemudian segera bergerak untuk melaporkannya kepada Tumenggung Wiraguna.
Kini kita menuju pada seorang lelaki yang berlarian tergesa-gesa untuk memberitahukan sesuatu kepada Ki Demangnya, yang ternyata lelaki itu menceritakan tentang pertunjukan kuda lumping Ki Bodong, di mana ada pendekar silat yang luar biasa di sana. Namun Ki Demang pun tidak menggubrisnya karena ia sudah hafal dengan pertunjukan kuda lumping seperti itu. Luar biasa Ki Demang. Baru kali ini saya melihat pertunjukan kuda kepang yang begitu bagusnya. Pertunjukan apa? Rombongan kuda kepang Ki Bodong itu kan cuma tarian biasa. Kali ini lain Ki Demang, ada permainan silatnya. Silat? Ya, yang main silat anak kecil. Bagus sekali Ki Demang. Ki Demang bisa lihat sendiri. Iya Ki Demang. Ayo Ki Demang. Ayo kita lihat. Mahesa. Betul, Neng. Dia Mahesa. Dia anak paling jago di sini. Ketika itu, tampak Mahesa yang sedang memperlihatkan jurus-jurus silat yang dimilikinya, dan di sana ternyata juga ada murid Mak Lampir yang tak lain adalah Genting Sari. Wanita itu pun hanya mengawasi saja gerak-gerik Mahesa dan tidak berani melakukan tindakan apa-apa. Ki Bodong tampak begitu senang dengan bergabungnya Mahesa dalam rombongan pertunjukannya, sebab pendapatannya semakin bertambah banyak setelah anak kecil itu bergabung dengannya. Tak lama kemudian, Ki Demang pun telah tiba dan ia memperhatikan setiap gerakan yang diperagakan oleh Mahesa. Tanpa memiliki ilmu yang tinggi, tidak mungkin dia bisa seperti itu. Betul Ki Demang. Permainan seperti itu hanya bisa dilakukan oleh orang yang bisa meringankan tubuh. Berarti anak itu memiliki ilmu silat yang cukup lumayan. Ya. Jang, keluarkan kebisaanmu yang paling hebat. Sementara itu, Genting Sari yang sedari awal telah berada di tempat tersebut pun perlahan-lahan mulai beranjak mundur dan meninggalkan pertunjukan tersebut. Sepertinya ia akan melaporkannya kepada Mak Lampir bahwa Mahesa kini bergabung dengan pertunjukan jalan kepang Ki Bodong. Sedangkan Ki Demang yang sedari tadi memperhatikan jurus-jurus Mahesa pun kemudian menjadi penasaran dengan kehebatan bocah kecil itu. Ia pun kemudian memutuskan untuk turun gelanggang guna menjajal kemampuan Mahesa barang satu atau dua jurus. Lalu salah seorang prajuritnya pun memberitahukannya kepada Ki Bodong bahwa Ki Demang hendak menjajal kehebatan ilmu silat Mahesa. Setelah itu, Ki Bodong pun langsung menarik Mahesa dan memberitahukan keinginan Ki Demang kepada anak sembara tersebut. Begini, ini kesempatan baik. Ki Demang orangnya kaya, uangnya banyak. Tapi jangan beneran, Paman. Ini kan cuma permainan. Iya, untuk hiburan. Mau kan? Dia mau Ki Demang. Sakti, Sakti bagaimana? dia sedang bertarung dengan Ki Demang. Mahesa memang hebat. Ki Demang pun menjadi semakin penasaran karena ternyata ia bisa dikalahkan oleh anak ingusan tersebut dengan mudah. Kini Ki Demang pun menantang Mahesa untuk mengambil benda yang ia pertahankan, yaitu cincin yang ada di tangannya. Kesepakatan mereka adalah jika Mahesa dapat mengambil cincin yang ada di jari Ki Demang, maka Ki Demang akan memberinya 15 benggol. Jumlah uang itu besar sekali, bahkan Mahesa sendiri belum pernah mendapatkannya. Wah, 15 benggol. Kenapa duduk? Ayo teruskan. Kenapa?
Aku tambah 5 benggol. Jadi 20 benggol. Ayo teruskan. Ayo teruskan. Luar biasa, ternyata Maisa dapat merebut cincin tersebut tanpa sepengetahuan Ki Demang. Semua hadirin pun menjadi bertambah kagum dengan anak kecil itu. Mereka bertepuk tangan meriah dan merasa puas dengan pertunjukan yang mahal dan sangat langka tersebut. Apalagi Ki Bodong yang pastinya telah membayangkan akan mendapatkan uang banyak di hari itu. Semuanya pun sangat senang dan pastinya Maisa mendapatkan bagian yang paling banyak di antara anak buah Ki Bodong yang lainnya. Kini kita menuju pada Kalagondang yang di saat itu sedang mencari-cari sesuatu. Ia pun tidak sendiri, namun bersama dengan kedua anak buahnya. Tampaknya mereka sedang mencari seekor anjing yang menurut Kalagondang akan mampu menunjukkan keberadaan Maisa. Tak lama kemudian, anjing itu pun kabur dari semak-semak menuju arah desa. Kalagondang pun menyuruh anak buahnya untuk segera mengejar anjing tersebut. Ternyata benar apa yang baru saja dikatakan oleh Kalagondang, bahwa memang anjing itu kini menuju arah Maisa yang sedang berada di sebuah pasar dan baru saja memesan makanan. Bagaimana ini? Si Buduk masuk kolong meja itu. Tunggu sampai dia keluar. Kelamaan, jangan Kol. Biar aku yang urus. Naik. Ada anjing! Mari, ayo kita kejar. Itu pasti anjing setan. Ayo, bahaya. Kampung kita bisa celaka. Ayo, kejar, ayo, tangkap. Orang-orang yang salah paham dan mengira bahwa anjing tersebut adalah anjing setan pun berusaha mengejarnya sampai ke hutan. Mereka pun sampai berpencar untuk menemukan anjing tersebut. Tidak ketinggalan juga Maisa yang berada paling belakang. Namun setelah orang-orang itu menghilang, kini ia justru melihat keberadaan anjing tersebut di bawah salah satu pohon besar yang ada di situ. Tanpa pikir panjang, anak itu pun mencoba untuk mendekati si anjing. Akan tetapi, anjing tersebut justru berlari menjauh masuk ke dalam hutan. Melihat hal itu, Maisa pun segera mengejarnya. Dan secara kebetulan, Mak Lampir dan para anak buahnya sedang berada di sekitar hutan tersebut. Si Lampir yang melihat keberadaan Maisa pun menjadi sangat senang karena ia tidak menyangka akan bertemu anak sembara di tengah hutan seperti itu. Ia pun kemudian cepat-cepat menarik anjing yang dikejar Maisa dengan tenaga dalamnya, lalu memberikannya kepada Kenting Wulan. Sedangkan Maisa yang melihat anjingnya yang telah berada di belakang Mak Lampir pun langsung berusaha untuk memintanya. Namun Mak Lampir dengan akalnya memancing Maisa untuk mendekat agar dirinya bisa dengan mudah menaklukkan anak itu. Coba sini. Ayo lebih dekat. Lihat lebih dekat lagi. Sekarang kau tidak akan bisa lepas lagi dariku, Mahesa. Prayogo, menangislah dalam kuburmu. Kejar! Ayo. Cepat hadapi Mak Lampir, biar aku yang membawa Mahesa. Siapa kau? Calon istri Basir, masa lupa Ki? Kalagondang yang sedang membawa Maisa kabur pun didatangi oleh Kenting Sari yang mengaku bahwa ia adalah calon istri Basir, sehingga Raja Jin Merah itu pun percaya dan memberikan Maisa kepada wanita tersebut.
sebab wanita itu berjanji akan membawa Maisa ke tempat sembara. Sedangkan dirinya sendiri kini bertugas untuk menghadang Mak Lampir agar tidak mengejar Genting Sari. Pertarungan pun terjadi di antara mereka, dan seperti biasa, Kalagondang dapat dengan mudah mematahkan serangan-serangan murid-murid Mak Lampir dan juga Mak Lampir sendiri. Bahkan kini Raja Jin Merah itu semakin menggoda Mak Lampir agar menyerangnya lebih hebat lagi. Hal itu tentu saja membuat semuanya marah, dan memang hal itulah yang diinginkan Kalagondang, agar mereka semua tidak ada yang lepas dan mengejar Maisa. Kini Mak Lampir pun mulai mengeluarkan ajian pamungkasnya untuk mengalahkan Kalagondang. Sekarang kita bagi tugas. Aku menyusul Maisa dan kau kelabui si nenek peot itu. Sementara itu, Maisa yang sedang bersama dengan Genting Sari pun kini telah berada jauh dari pertarungan Kalagondang dan Mak Lampir. Wanita itu pun memberitahukan kalau dirinya ingin mempertemukan Maisa dengan ayahnya. Tentu saja Maisa menjadi sangat senang dengan tujuan Genting Sari, sehingga dirinya tidak banyak bicara lagi. Mendadak saja di tempat itu muncullah sembara yang meminta Maisa untuk diberikan kepadanya. Namun Genting Sari pun mengatakan bahwa anak kecil itu bukanlah anak sembara, dan ia langsung membawa Maisa kabur dari tempat tersebut. Ini Maisa kan? Bukan, ini bukan Mahesa. Yuk. Sari! Kenapa Maisa tidak diberikannya kepada sembara ya? Tapi siapa Genting Sari itu sebenarnya? Ternyata sembara palsu itu adalah Kalagondang yang sedang menyamar. Ia pun menjadi sangat penasaran tentang siapa itu Genting Sari, sebab ia baru pertama kali bertemu dan belum pernah berkenalan dengan wanita yang mengaku calonnya Basir tersebut. Kini kita kembali lagi kepada Mak Lampir beserta para anak buahnya yang di saat itu sedang mengubur Kalagondang. Tampaknya mereka benar-benar ingin memberi pelajaran terhadap Raja Jin Merah tersebut. Kalagondang pun mulai kepayahan, dan entah sudah berapa kali pukulan serta tendangan Mak Lampir dan murid-muridnya telah mengenai tubuhnya. Namun yang menarik adalah sampai saat ini Mak Lampir belum mengetahui kalau yang dihadapinya sedari tadi adalah Kalagondang palsu. Kita ditipu. Wah, Kita cari Genting Sari sekarang, Guru. Dia sudah berhasil merebut Mahesa dari tangan Kalagondang. Sekarang Kalagondang pasti sedang mencarinya. Kini kita kembali lagi pada Genting Sari dan Maisa, di mana ketika mereka berdua sedang berjalan, tiba-tiba saja mereka melihat keberadaan Basir yang sedang meringkuk di bawah pohon besar. Tampaknya pemuda gendut itu sedang tertidur. Maisa yang melihatnya pun langsung mengusilinya dengan mengorek-ngorek kupingnya, sehingga membuat pemuda gendut itu pun terbangun. Ia pun kemudian langsung senang dan memanggil Genting Sari. Lalu ia pun menanyakan tentang siapa anak yang bersama Genting Sari itu. Genting Sari pun kemudian mendekat dan memberitahukan siapa anak yang bersamanya itu. Basir pun berpura-pura terkejut dan heboh, seakan ia baru pertama kali bertemu dengan Maisa. Ya, sebenarnya Basir kali ini adalah Kalagondang yang sedang menyamar, yang ingin kembali membawa Maisa untuk segera ke tempat orang tuanya, sehingga ia mengelabui Genting Sari untuk semua itu
Dan hal itu ternyata berhasil karena kini Genting Sari langsung menitipkan Maisa kepadanya dengan sukarela. Tolong bawa Mahesa ke Curug Pitu. Aku tunggu di sana. Baik. Aku tunggu di sana ya, Yayangku. Di Curug Pitu. Iya. Mahesa ikut dengan Paman Basir dulu ya. Bibi mau mengelabui musuh Bibi yang ingin mencelakai kita. Kang Basir, hati-hati ya Kang Basir. Beres. Ayo. Paman, nama paman tadi Paman Basir kan? Bukan, Kalagondang. Tadi Bibi Sari bilang Paman Basir. Oh, dia itu nggak tahu. Ayo, lihat ya bagus. Karena dia nggak tahu, kamu harus tahu. Orang jahat, kamu musuh Bibi Sari. Anak macan harus jadi mbahnya macan. Genting Sari yang telah meninggalkan Maisa pun kini menemui Mak Lampir dan mengatakan bahwa ia telah menitipkan Maisa kepada Basir untuk dibawa ke Curug Pitu. Mak Lampir pun sangat senang dan mengajak semuanya untuk segera pergi ke Curug Pitu. Setelah sampai di tempat tujuan, Genting Sari dan yang lainnya pun segera mencari tahu keberadaan Basir dan Maisa. Namun sampai kiamat pun mereka tidak akan menemukannya karena Kalagondang telah membawa Maisa menuju rumah Sembara. Mana dia? Ini kan Curug Pitu. Aku pesankan Mahesa dibawa kemari, Guru. Pada siapa? Basir. Kamu gak tahu? Dia itu musuh kita. Tapi dia sangat mencintaiku, Guru. Dia tidak akan menyalahi apa yang aku perintahkan. Mana buktinya? Dia sekarang tidak ada di sini. Cepat cari Basir. Rebut Mahesa dari tangannya. Cepat lakukan. Baik, Guru. Sementara itu, Kalagondang yang membawa Maisa pun kini telah sampai di rumah Sembara, dan di saat itu kebetulan Sembara dan Farida sedang duduk berdua di serambi padepokan. Murid Kiai Jamas itu pun menjadi sangat terkejut ketika Kalagondang memberitahukan bahwa ia telah berhasil menemukan dan membawa Maisa ke tempat tersebut. Sembara dan Farida pun tampak tidak percaya kalau Kalagondang bisa dengan tiba-tiba dan secepat itu menemukan anak mereka. Padahal sebelumnya Sembara sampai harus bertarung dengan prajurit Mataram demi mencari tahu keberadaan putranya. Namun untuk membuktikan omongannya, Kalagondang pun langsung memanggil Maisa dan memperkenalkan anak kecil itu kepada Sembara dan Farida sebagai kedua orang tuanya. Awalnya semua tampak kaku dan seperti kurang mempercayai satu sama lain. Bahkan Maisa sendiri sampai bergerak mundur karena memang sejak kecil ia belum pernah sama sekali bertemu dengan kedua orang tua aslinya. Melihat semua itu, Kalagondang pun mencari akal dengan menanyakan hal atau tanda yang dapat membuktikan bahwa Maisa adalah benar-benar anak mereka berdua. Ayo. Mustikanya majikan Dor Juragan. Adakah ciri khusus yang dimiliki Mahesa? Ada. Raja Wayu Agung. Raja Wayu Agung? Iya. Hanya 3 orang yang memiliki Raja Wayu Agung di telapak tangan kanannya. Yang pertama Lidu Aji, kedua saya, dan yang ketiga anak saya yang bernama Mahesa. Iya, betul. Tidak salah. Dia adalah putra kandung Gusti Kanjeng Majikan Dor Juragan. Anakku. Ibu Mahesa. Bapak. Bapak. Demikianlah alur cerita di episode kali ini. Nantikan kelanjutan kisahnya di episode yang akan datang. Terima kasih bagi teman-teman semua yang udah mau nonton. Jangan lupa subscribe dan share, dan juga nyalain notifnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.